5 rahasia rumah Jepang tetap wangi tanpa pengharum kimia. Sebelum lanjut, pastikan Mom semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat, buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Dan yuk lanjut deh. Halo Moms. Semua masuk ke rumah yang wangi itu rasanya kayak dipeluk pelan-pelan. Napas jadi lebih panjang. Hati ikut turun volumenya. Beda banget sama rumah yang baru disemprot pengharum. Tapi baunya malah kayak perang aroma antara bunga, jeruk, sama kimia yang bikin kepala cenat-cenut. Padahal niatnya cuma pengen rumah terasa nyaman dan adem buat keluarga. Fenomena yang sering kejadian di rumah kita tuh lucu, tapi nyentil. Dapur rapi, bentar doang, habis masak langsung bau bawang, minyak, dan drama kecil yang nempel di udara. Akhirnya pengharum jadi solusi cepat saji, disemprot, lega sesaat, tapi habis itu sumpek lagi, capek lagi, kesel lagi. Seolah-olah rumah ikut menyimpan emosi yang gak sempat kita beresin. Yang jarang disadari, rumah di Jepang bisa wangi tanpa ribet, bukan karena mereka punya rahasia mahal, tapi karena mereka lebih peduli sama udara, kebiasaan kecil, dan ruang kosong. Jadi wanginya bukan yang nyerang hidung, tapi yang bikin kita betah duduk lama, mikir pelan-pelan, dan ngerasa, oh, ternyata rumah tenang itu memang beda rasanya. Rahasia pertama itu sebenarnya sederhana, tapi sering kita remehkan, yaitu rumah harus bisa bernapas. Di Jepang, buka jendela itu kayak rutinitas wajib, walau cuma 10 menit pagi hari, sambil nyapu atau bikin teh. Udara lama yang terjebak semalaman itu ibarat cucian basah yang kelupaan dijemur, baunya nggak langsung nyengat, tapi pelan-pelan bikin nggak nyaman. Makanya mereka jarang pakai pengharum, karena bau lama sudah keluar duluan sebelum diganti udara baru. Banyak moms mikir, buka jendela nanti debu masuk, nanti ribet. Padahal logikanya sederhana, udara segar itu gratis, dan efeknya langsung. Rumah yang tertutup terus bikin bau masakan kemarin, bau kain, bau lembab, nempel di dinding dan tirai. Orang Jepang paham betul, kalau bau itu bukan cuma soal hidung, tapi soal perasaan, karena udara pengap bikin kita gampang capek dan sensi tanpa sadar. Rahasia kedua ada di dapur, tempat paling jujur soal bau rumah. Setelah masak, orang Jepang hampir selalu langsung beresin area masak, minimal lap kompor dan meja. Bukan karena mereka punya tenaga lebih, tapi karena mereka tahu minyak sisa, saus tumpah, dan uap masakan itu sumber bau paling bandel. Kalau dibiarkan, baunya nggak langsung tercium, tapi besoknya muncul. Lusa makin kerasa. Contoh paling real itu wajan bekas goreng ikan. Kalau cuma dibilas seadanya dan ditinggal, aromanya bakal ikut ke seluruh dapur, bahkan ke ruang tamu. Di Jepang, wajan itu langsung dicuci bersih, dikeringkan, dan disimpan. Mereka nggak suka bau lama numpang hidup di rumah. Karena katanya bau itu bikin pikiran terasa kotor juga, walau kelihatannya sepele. Rahasia ketiga adalah soal bahan alami yang sederhana, tapi konsisten dipakai. Mereka sering taruh ampas teh, bubuk kopi, atau kulit jeruk di sudut dapur, atau dekat tempat sampah. Ini bukan mitos, karena bahan-bahan itu memang menyerap bau. Wanginya juga halus, bukan yang bikin kepala pusing kayak pengharum kimia yang baunya terlalu niat. Misalnya setelah masak ikan, atau makanan berbumbu tajam, mereka taruh semangkuk kecil ampas teh di dekat wastafel. Bau amis pelan-pelan netral, tanpa perlu disemprot apa-apa. Moms pasti relate. Kadang pengharum malah bikin bau campur aduk, bau amis bekas ikan, plus wangi harum bunga. Hasilnya bukannya segar, tapi malah aneh. Rahasia keempat itu soal barang. Dan ini biasanya yang paling nyentil. Orang Jepang nggak suka dapur penuh, karena mereka sadar setiap barang itu punya potensi nyimpan bau. Rak penuh botol, laci penuh plastik, semua itu jadi rumah debu dan aroma lama. Semakin banyak barang, semakin susah bersihinnya.
ujung-ujungnya bau ngendap. Contoh realnya, toples plastik bekas saus atau bumbu. Kalau sudah lama dipakai dan disimpan, walau kosong, aromanya masih nempel. Di Jepang, barang yang sudah menyimpan bau biasanya langsung dipisahkan atau nggak dipakai lagi. Mereka memilih sedikit barang, tapi terawat, daripada banyak, tapi bikin dapur terasa berat. Rahasia kelima mungkin yang paling dalam, karena ini soal hati. Di Jepang, bersih-bersih rumah itu bukan hukuman atau beban, tapi bentuk perhatian. Mereka membersihkan sambil tenang, pelan, dan sadar. Ada istilah, kalau rumah dirawat dengan niat baik, suasananya juga ikut baik. Kedengarannya klise, tapi efeknya nyata. Contohnya saat mengelap meja makan, mereka melakukannya dengan penuh, bukan asal lewat. Meja yang sering disentuh tangan, kena uap makanan, kalau jarang dilap dengan sungguh-sungguh, baunya pelan-pelan muncul. Membersihkan dengan niat itu, bikin rumah bukan cuma bersih, tapi terasa hangat. Di Jepang, banyak ibu rumah tangga bilang, rumah wangi itu bonus. Yang penting, rumah terasa tenang. Wangi alami muncul karena kebiasaan kecil dilakukan terus-menerus. Bukan karena satu hari bersih besar, tapi karena setiap hari ada perhatian kecil. Ini yang sering kita lewatkan karena capek dan kejar-kejaran waktu. Kalau diperhatikan, kelima rahasia ini saling nyambung. Udara segar masuk, bau dapur nggak sempat tinggal, bahan alami bantu netralin aroma, barang nggak numpuk, dan hati ikut dirawat. Semua itu bikin rumah wangi tanpa disadari. Bukan wangi yang nyerang hidung, tapi wangi yang bikin betah. Orang Jepang percaya, rumah itu cermin penghuninya. Kalau rumah sumpek dan bau, biasanya penghuninya juga lagi capek dan penuh pikiran. Makanya mereka mulai dari hal paling dasar, udara, dapur, barang, dan kebiasaan. Nggak ada yang instan, tapi hasilnya tahan lama. Banyak moms kaget waktu nyobain buka jendela rutin dan bersihin dapur sebelum tidur. Katanya rumah jadi beda. Pagi hari lebih enak, nggak pengap, nggak males bangun. Itu bukti kalau wangi alami bukan soal semprot-semprot, tapi soal alur hidup di rumah. Dan yang bikin lucu, semakin kita berhenti ngejar wangi buatan, rumah malah jadi lebih segar. Bau alami kayu, kain bersih, udara pagi itu jauh lebih menenangkan. Rumah jadi terasa hidup, bukan sekadar ruang yang dipenuhi aroma palsu. Di Jepang, rumah wangi itu hasil dari kebiasaan yang kelihatannya nggak niat-niat amat, tapi dilakukan terus. Mereka nggak kejar rumah sempurna, tapi rumah yang nyaman dihuni setiap hari. Dan dari situlah aroma alami itu muncul pelan-pelan, tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Pada akhirnya, rumah yang wangi itu bukan soal botol pengharum yang isinya janji palsu, tapi soal udara yang dibiarkan masuk dan barang yang berani kita lepaskan. Rumah itu cerminan hati. Kalau isinya penuh sesak, ya aromanya ikut ngambek. Jadi jangan heran kalau hati dan hidung sama-sama protes. Sedikit ruang kosong, kadang jauh lebih menyembuhkan daripada belanja barang baru yang ujung-ujungnya bikin rak makin sesak. Merawat rumah sebenarnya mirip merawat diri sendiri. Bukan soal rajin atau tidak, tapi soal mau atau menunda. Membersihkan dapur sambil senyum tipis itu rasanya beda. Meski sambil mikir cucian belum kelar, dan saldo juga belum ramah. Aneh tapi nyata. Saat rumah lebih ringan, kepala ikut lega. Dan kita jadi nggak gampang emosi ke hal-hal kecil yang sebenarnya cuma minta diperhatikan. Jadi kalau hari ini rumah belum wangi sempurna, santai saja. Bukan lomba siapa paling rapi. Pelan-pelan, buka jendela, buang yang nggak perlu, dan biarkan rumah bernapas bareng penghuninya. Karena rumah yang nyaman itu bukan yang paling harum, tapi yang bikin kita pulang dengan rasa aman dan senyum kecil. Meski hidup kadang masih suka nyelipin drama. Terima kasih, Moms. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.